warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi kita, yaitu teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar, di mana kali ini kita akan membahas tentang teknik pemijahan ikan lele dumbo atau Clarias garifianus secara semi intensif. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan perbedaan induk jantan dan induk betina ikan lele dumbo yang matang gonat. Yang kedua, membuat ekstrak kelenjar hipofisa ikan donor atau ikan mas. Yang ketiga, melakukan penyuntikan induk ikan sesuai dengan dosis hormon. Yang keempat, mampu melakukan pemijahan induk secara semi intensif. Dan yang kelima, evaluasi hasil pemijahan induk ikan. Ikan lele dumbo berasal dari hasil perkawinan silang antara induk betina lele asli Taiwan atau Clarias cuscus dan induk jantan dari Afrika atau Clarias mozambiquus. Ikan lele ini masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1996. Kriteria induk yang baik. Induk yang berkualitas akan menghasilkan produksi benih atau larva yang berkualitas pula. Adapun ciri-ciri induk yang baik, yang pertama, sehat, warna tubuh cerah. Yang kedua, tidak cacat. Yang ketiga, responsif terhadap pakan. Dan yang keempat, tahan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Persiapan alat, bahan dan media. Yang pertama, bak, fiber atau wadah. Yang kedua, kakaban. Yang ketiga, suntikan atau spoit. Yang keempat, itu serokan untuk menangkap ikan. Yang kelima, ovafrim, yaitu hormon sintetik yang akan disuntikan. Dan yang keenam, itu ada lap atau serbet yang digunakan untuk memegang ikan. Seleksi induk bertujuan untuk mendapatkan induk yang matang gonat baik pada induk jantan maupun induk betina. Ciri induk lele yang matang gonat: induk jantan alat kelamin memerah, tampak jelas dan meruncing di bagian ujungnya, biasanya ada bintik merahnya. Sedangkan untuk induk betina, perut membesar atau buncit dan terasa lembek jika diraba. Alat kelamin bulat berwarna kemerahan dan tampak membesar atau bengkak. Induk yang sudah dipilih selanjutnya akan dilakukan penyuntikan. Dosis penyuntikan untuk induk jantan sebanyak 0,1 sampai 0,2 ml per kilogram dan induk betina sebanyak 0,3 sampai 0,4 ml dengan larutan homogen 1:1. Posisi penyuntikan dengan pemiringan jarum suntik 30 sampai 45 derajat dengan kedalaman jarum suntik lebih kurang 1 cm. Kelenjar hipofisa banyak sekali mengandung hormon, terutama hormon yang berhubungan dengan perkembangan dan kematangan gonad. Hormon tersebut diantaranya adalah gonadotrofin, yaitu GTH1 dan GTH2, sehingga ekstrak kelenjar hipofisa sering digunakan sebagai perangsang pematangan gonad selain hormon ovafrin. Kelemahan kelenjar hipofisa: yang pertama, hilangnya ikan donor karena diambil kelenjar hipofisanya. Yang kedua, standarisasi ekstrak kelenjar hipofisa ikan sebagai bahan suntikan untuk induksi pematangan akhir sel telur dan sel sperma tidak tepat. Yang ketiga, belum diketahui dengan pasti hormon mana yang sebenarnya berpotensi untuk ovulasi dan kematangan gonad. Yang keempat, penyakit yang mudah menular. Membuat larutan ekstrak kelenjar hipofisa. Yang
Yang pertama, ambil ikan donor, letakkan di atas talenan, lalu potong bagian punggung di belakang kepala hingga putus, bersihkan darahnya. Yang kedua, buka bagian kepala hingga otaknya terlihat. Yang ketiga, singkap bagian otak menggunakan pinset hingga kelenjar hipofisa terlihat, warnanya putih dan sebesar kacang hijau. Yang keempat, ambil kelenjar hipofisa menggunakan pinset dan letakkan di cawan. Yang kelima, gerus kelenjar hipofisa sampai hancur dan encerkan dengan menambahkan larutan aquabides 1-2 ml. Yang keenam, lakukan pemusingan dengan sentrifugal kurang lebih 2 menit dan diamkan. Yang ketujuh, endapkan gerusan hipofisa yang telah dicampur dengan larutan aquabides selama beberapa menit. Yang kedelapan, ambil cairan bagian atas menggunakan spoit. Cairan hipofisa siap disuntikan ke induk betina. Ini adalah proses pembuatan larutan ekstrak kelenjar hipofisa dengan menggunakan ikan donor atau ikan mas. Caranya sama dengan ikan lele yang dijadikan ikan donor tadi. Perbandingan dosis ikan donor dan ikan resipien itu adalah 1:1. Artinya 1:1 dari bobot tubuhnya. Peralatan yang digunakan itu adalah timbangan, tisu, talenan, pisau, alat sentrifugal, tisu grinder atau gelas piala, jarum suntik, dan aquabides, serta ikan mas sebagai ikan donornya. Ikan donor itu harus sehat dan bukan ikan yang sudah mati dan juga sudah memiliki kriteria untuk dapat dipijahkan, karena jika ikannya terlalu muda ada kemungkinan hipofisanya juga kecil dan kurang baik. Hipofisa yang sudah diambil dari kepala ikan itu selanjutnya dibersihkan di dalam cawan dengan menggunakan aquabides. Setelah bersih, lalu dimasukkan ke dalam gelas piala atau tisu grinder dengan alu kacanya dan digerus hingga halus dan hancur. Ditambahkan dengan aquabides 1-2 ml hingga tercampur dengan homogen. Lalu diambil dengan spoit untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu dilakukan pemutaran atau pemusingan dengan alat sentrifugal. Pemusingan atau pemutaran dilakukan selama kurang lebih 1-2 menit dengan tujuan agar larutan tercampur secara sempurna. Setelah itu diamkan lagi selama 1-2 menit sampai terdapat 2 lapisan pada larutan tersebut, dan ambil menggunakan spoit cairan yang bening atau bagian atas sebagai ekstraknya untuk disuntikan ke induk betina. Selanjutnya adalah melakukan pemijahan ikan secara semi intensif. Pemijahan secara intensif yaitu pemijahan yang terjadi secara alami tetapi masih ada campur tangan manusia, terutama dalam proses pematangan gonadnya. Nah, setelah dilakukan penyuntikan, selanjutnya induk itu dimasukkan ke dalam kolam pemijahan yang sudah dipasang kakaban. Induk ikan akan memijah selama 10-12 jam setelah dimasukkan ke kolam pemijahan. Induk ikan lele yang sudah memijah diangkat dari kolam dan dipelihara pada kolam induk. Telur ikan lele yang terbuahi berwarna kuning cerah kecoklatan, sedang yang tidak terbuahi berwarna putih coklat, berwarna putih pucat. Telur akan menetas setelah 8-12 jam, tergantung suhu perairan di kolam penetasan. Kegiatan terakhir dari
pemijahan adalah evaluasi pemijahan, yaitu fekunditas, fertilization rate, hatching rate, dan survival rate. Adapun pengertian fekunditas yaitu jumlah telur yang dikeluarkan oleh induk betina selama masa hidupnya. Rumusnya yaitu F sama dengan WG per WS dikalikan N, di mana F itu adalah fekunditas, WG bobot gonad, WS bobot subsampel, dan N jumlah telur dalam subsampel. Sedangkan FR atau fertilization rate yaitu banyaknya jumlah telur yang terbuahi dinyatakan dalam persentasi. Rumusnya FR sama dengan jumlah telur yang terbuahi dibagi dengan jumlah telur awal dikali 100%. Sedangkan hatching rate yaitu banyaknya jumlah telur yang menetas dinyatakan dalam persentasi. HR sama dengan jumlah telur yang menetas dibagi jumlah telur yang terbuahi dikali 100%. Survival rate yaitu indeks kelulus hidupan suatu jenis ikan dalam suatu proses budidaya dari mulai awal ikan ditebar hingga ikan dipanen. Rumus SR sama dengan jumlah ikan yang dipanen dibagi jumlah ikan yang ditebar dikali 100%. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu tentang teknik pemijahan ikan secara buatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.